Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di video kali ini, saya Febrian akan menunjukkan prosedur input data pembelian yang memiliki selisih harga lama dan harga baru, atau cara membuat data cadangan. Ini adalah prosedur terbaru dari prosedur sebelumnya yang sudah ada. Pertimbangannya adalah ketika di bagian 11A ini. Ketika menyimpan barang, kemudian di faktur yang sama atau di saat yang bersamaan, di faktur yang sama ada banyak barang lain yang juga mengalami perubahan harga, sehingga harus merubah kembali data yang juga mengalami perubahan harga. Terutama jika produknya banyak, sehingga harus mengulang-ulang F8 atau simpan data pada faktur-faktur berikutnya yang mengalami perubahan harga setelah perubahan harga yang lama tadi. Oke, untuk lebih jelasnya silakan cek di video berikutnya, di video sebelumnya. Nah, maka dari itu kita buat prosedur baru untuk menginput data pembelian yang memiliki selisih harga lama dan harga baru. Adapun tentang data cadangan, ini perlu ditekankan kembali dan tidak akan saya bosan melakukan penekanan di sini karena penting terkait laporan aset yang ada di seluruh toko Herbaltum. Pertama, barang dengan tag cadangan di awal nama produk maksudnya adalah data barang cadangan. Barang dengan tag CDG di awal nama produk maksudnya adalah data barang cadangan yang tidak bisa digunakan ketika membuat faktur penjualan di software SID Retail Pro. Jadi, ketika ingin membuat faktur atau barang tertentu yang sudah habis, harus segera informasikan ke admin gudang untuk mengubah data cadangan, yaitu data yang diawali CDG di nama produknya, untuk diubah kembali ke kondisi normal. Contoh normal, Hiu Hersagi. Contoh data cadangan, CDG Hiu Hersagi. Seperti ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah ketika melakukan input barang, ketika melakukan transaksi penjualan pembelian langsung, misalnya kita mau membeli satu produk baru yang stoknya masih ada. Biar mudah, kita gunakan barang yang cepat keluar, palm fruit. Oke, di sini ada dua data ya. Di sini ada dua data. Ini yang harga 46.666,67. Yang harga kedua adalah 47.500. Kita anggap data yang ini belum ada ya. Data cadangan palm fruit belum ada. Nah, kemudian ini yang normal harga sebelumnya adalah 560 dibagi 12. 560.000 per karton. Nah, ketika kita membeli barang palm fruit, ternyata harganya berbeda. Misalnya harga barunya adalah 580.000. 48.333.
maka jangan menggunakan data ini, karena nanti data ini berubah mengikuti harga baru. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat data cadangan. Klik baru di sini atau tekan F3. Kemudian kita ikuti nama barangnya sesuai dengan yang ada di software, tapi dengan menambahkan CDG di depannya. Palm Fruit 500 spasi GR. Kemudian kita tambahkan CDG. Yang lainnya juga perlu disamakan. Sini 1 dus, isinya 12 piece. Harga beli sementara bisa dibuat asal atau tidak terlalu akurat. Misalnya kita katakan di sini harga 0 juga boleh. Harga jualnya 25.000 mengikuti. Untuk harga beli boleh dikosongkan, harga jual juga boleh dikosongkan sebetulnya. Tapi lebih baiknya kita buat sama. Ini kosong, terus kosong. Di sini juga kita tetap input nama supplier dan ini tetap diaktifkan. Kemudian kita simpan. Oke. Palm fruit pembelian 558.000, 4 karton misalnya. Nah, di saat yang bersamaan kita membeli juga kurma lainnya saat khalas, misalnya 5 dus. Kemudian saat dabas juga 5 dus. Ini contoh ya. Di prosedur sebelumnya kita langsung melakukan save data di sini. Ini tanggal, ini nomor fakturnya 28003. Suppliernya disesuaikan. Nah, di prosedur sebelumnya kita lakukan seperti ini. Di prosedur baru ini kita akan memisahkan data cadangan untuk dibuat di penginputan data tersendiri. Jadi, yang ini kita hapus. Oke, sebelumnya begini. Kita tambah lagi. Misalnya sunfruit. Sunfruit di sini sudah ada. Tapi kita ingin buat data baru karena ada perubahan harga. Sunfruit 500 gram. Kita buat cadangan. Satu dus isi 12 pieces. Dan harganya bisa 0. Harga jualnya bisa 0 juga atau disamakan. Suppliernya, dan ini diaktifkan. Oh, satu yang terlupakan adalah posisi rak. Ini juga perlu disamakan agar ketika melakukan stock of name bisa dihitung juga. Kita save. Nah, di sini ada 2 data. Seperti ini yang kita lakukan ketika membeli di prosedur sebelumnya. Di prosedur yang baru, 2 data ini akan dipisahkan tersendiri. Sehingga ini kita hapus. Ini kita simpan dulu. Ini adalah prosedur lama. Oke, ini dibuat piutang. Dibuat hutang, kemudian simpan. Oke, data telah tersimpan. Ini prosedur lama. Di prosedur terbaru, kita akan memisahkan kedua data cadangan tadi. Sehingga palm fruit ini kita hapus. Sunfruit juga kita hapus. Tapi kita copy nomor
invoice atau nomor faktur atau nomor nota. Kita simpan. Kemudian kita input ulang. Supplier, kode kasnya hutang, tidak perlu kode kas. Kemudian nomor faktur. Nah, di sini kita tambahkan faktur 28001 strip 001. Artinya ada barang cadangan ke-1. Dan 001 ini ada cabang dari nota 28001. Kita input. Palm fruit tadi ada cadangan 580.000 sebesar banyak 6 dus. Oke. Kemudian di sini kita input juga sunfruit yang merupakan data cadangan juga. Kemudian kita simpan. Nah, untuk melakukan verifikasi ulang apakah total notanya sudah benar, kita tambahkan manual. Jika sudah sesuai, maka tidak ada kesalahan. Tapi jika tidak sesuai, kemungkinan ada kesalahan input. Nah, selanjutnya, ketika produk yang normal dari palm fruit sudah habis, kemudian data cadangannya perlu dirubah menjadi normal, maka kita ubah faktur ini. Kita lihat kembali ke master barang. Kita lihat data pembeliannya 28 April 2020. Kemudian kita ke transaksi pembelian langsung. Kemudian kita ubah data cadangan tadi menjadi data normal. Ya, ini pilih data yang ini. Dengan disamakan datanya, satuan dus, quantity 6, harga beli 580. Kemudian ini kita hapus dan kita simpan. Demikian cara baru untuk membuat data cadangan dan mengubah data cadangan menjadi normal. Sehingga ketika terjadi perubahan data di faktur yang sama, yakni di faktur ini, kalau di sini ada 100 data barang lainnya yang normal alias tidak memiliki data cadangan, maka tidak perlu dirubah kembali sekalipun ada perubahan harga. Tapi yang hanya perlu dirubah adalah data yang ini. Dan di setiap data cadangan, kalau tadi dicontohkan ini jadi 1, di setiap data cadangan harus dibuat faktur tersendiri. Artinya faktur 001 ini 28001 untuk fakturnya palm fruit. Nah, untuk sunfruit kita buat juga tersendiri. Jadi yang tadi jadi 1 harusnya terpisah. Data case-nya hutang, data kas hutang, kemudian fakturnya 002. Artinya ini barang cadangan kedua. Kita masukkan sunfruit 1 dus 580.000. Kemudian kita simpan. Sehingga nanti setiap barang cadangan hanya akan merubah satu barang itu aja. Karena di faktur ini hanya ada 1 barang, berarti hanya barang ini yang berubah. Adapun barang lainnya tidak perlu dipusingkan perubahannya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan mudah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.